Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, IM Cinema akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang cukup seru sekaligus menegangkan. Film ini berjudul No Escape 2020. Film yang masih cukup terbilang baru ini akan mengisahkan tentang seorang vlogger terkenal yang suka menantang dirinya untuk melakukan hal-hal ekstrim. Namun naas, hobinya tersebut malah membuat dirinya menjadi seorang pembunuh. Oh iya, plot twist dari film ini akan membuat kalian tak menduga-duga. Jadi saya harap kalian menonton video ini hingga akhir, karena di akhir film kalian akan diperlihatkan dengan sebuah adegan yang akan membuat kalian tercengang. Penasaran seperti apa filmnya? Tapi sebelum lanjut, saya ingin memastikan terlebih dahulu kepada kalian untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari IM Cinema. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang vlogger terkenal bernama Cole yang sedang live streaming di atas pesawat sambil memperkenalkan konten vlog-vlognya yang cukup gila, seperti dia mengubur dirinya hidup-hidup, bahkan dia pernah menggerebek sebuah sekte pemujaan iblis. Dan masih banyak lagi. Di dalam kabin pesawat, dia memperkenalkan beberapa temannya dan seorang wanita cantik yang menjadi kekasihnya bernama Erin. Tujuan mereka menaiki pesawat tersebut, mereka akan pergi ke Rusia karena mereka akan merayakan hari ulang tahun Cole di sana. Sesaat setelah itu, salah satu teman Cole pun mengatakan kalau ia memiliki teman yang sangat kaya raya di Rusia bernama Alexei. Dia memiliki sebuah permainan yang cukup gila dan menantang. Permainan tersebut bernama Escape Room. Dan teman Cole pun mengajak dirinya agar ikut dalam permainan itu. Di awal, Cole pun agak ragu untuk ikut permainan tersebut, namun karena bujukan dari viewersnya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Singkat waktu, mereka pun telah berada di bandara Rusia. Seperti biasa, mereka selalu bertingkah seenaknya, hingga sampai salah satu teman Cole pun masuk ke dalam pemeriksaan barang. Tiba-tiba, temannya pun menghilang. Sontak hal tersebut membuat Cole dan teman-temannya pun panik. Namun ternyata ia sudah ditangkap petugas bandara. Saat terjadi perdebatan antara Cole dan petugas, datanglah Alexei menghampiri mereka dan entah apa yang dibicarakan, teman Cole pun langsung dibebaskan. Ya biasalah orang kaya di mana-mana selalu menang cuy, karena Sultan mah bebas. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke apartemen mewah. Mereka berminum-minum sejenak untuk merayakan pertemuan mereka. Welcome to Russia. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke bar. Mereka pun bersenang-senang, terlebih lagi Cole, karena di sana akan banyak sekali konten yang akan ia buat. Dan tak ketinggalan, di setiap momennya Cole selalu mengabari para viewersnya secara live di sosial media. Namun, tiba-tiba Erin diganggu oleh dua pria botak di sana. Sontak Cole pun marah dan terjadi sedikit keributan, namun untung saja datanglah security bar dan mengamankan kedua pria botak tersebut. Namun sebelum pergi, dua pria itu berkata, "Awas ya kalian semua bakal gua incar." Karena kejadian tersebut, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di pagi harinya, Cole dan Erin pun jalan-jalan untuk melihat-lihat kota Rusia sambil dipandu oleh supir pribadi Alexei. Karena dirasa menggunakan mobil kurang nyaman, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Namun Cole belum menukarkan mata uangnya menjadi mata uang Rusia. Akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang si supir dan sang supir pun memberikannya. Di saat Cole membuka gulungan uang tersebut, terdapat sebuah secarik kertas dengan bertuliskan angka seperti sebuah kode. Kira-kira kertas apakah itu? Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah melalui hari mereka yang asyik di Rusia, mereka semua pun berkumpul untuk mendatangi Alexei di depan gedung. Karena malam itu, mereka akan bersiap untuk melakukan permainan escape room. Sebelum masuk, Alexei pun berkata, "Ingat, permainan ini nyata, tanpa rekayasa. Semoga kalian selamat." Dan mereka pun masuk. Tak lupa, Cole pun selalu mengabari para viewersnya kalau ia akan melakukan permainan
yang benar-benar intens tanpa rekayasa. Dan tak main-main, hal tersebut ditonton oleh jutaan viewersnya. Dan ternyata Cole menayangkan permainan ini secara live dengan menyambungkan ke CCTV yang ada di setiap ruangan. Kemudian datanglah kedua orang yang menggunakan topeng dan menjelaskan permainan tersebut. Kalau mereka akan dimasukkan ke dalam sel yang berbeda-beda. Setiap sel memiliki penyiksaannya masing-masing. Dan tugas Cole adalah mencari kunci sel penjara agar bisa membebaskan teman-temannya, dan Cole hanya diberi waktu 1 jam saja. Setelah itu, mereka pun diantar ke dalam selnya masing-masing. Di dalam sel, Cole harus mencari kunci agar bisa membuka pintu sel. Namun ada seorang mayat laki-laki di sana. Karena Cole tak menemukan kuncinya, akhirnya ia pun berpikir kalau kunci tersebut berada di dalam perut si mayat. Karena waktu yang semakin mepet, Cole pun terpaksa membedah perut si mayat dan ternyata benar, ia menemukan kuncinya di sana. Ia pun berhasil membuka pintu sel dan melihat teman-temannya yang berada di sel lain. Ia melihat Erin yang berada di dalam tabung kaca. Kemudian, ia melihat teman wanitanya berada di kursi listrik. Setelah itu, ia melihat kembali temannya yang sedang diikat. Dan perlahan tali tersebut menarik kaki dan tangannya. Dan terakhir, ia melihat temannya yang lain berada di dalam peti yang perlahan menutup dan dipenuhi pisau-pisau tajam. Permainan pertama pun dimulai. Cole harus menyusun puzzle-puzzle roda bergerigi agar bisa membebaskan kedua temannya. Ketegangan pun mulai terjadi di saat teman-temannya mulai kesakitan. Namun untung saja Cole bisa menyusun puzzle tersebut dengan tepat waktu dan membuat teman-temannya selamat. Namun di sini mereka belum curiga dan masih menganggap ini hanyalah permainan biasa. Kemudian mereka mencoba membebaskan teman mereka yang berada di sebuah kursi listrik. Namun mereka harus bermain permainan labirin dengan benar. Apabila salah, temannya pun akan mati kesetrum. Namun karena Cole dan teman-temannya menganggap ini hanyalah sebuah permainan, jadi dengan sengaja Cole pun mempermainkan temannya tersebut. Hingga membuat ia kesetrum dan menjerit kesakitan. Dirasa permainan ini mulai tidak beres, mereka pun melakukan permainan tersebut dengan serius. Dengan rasa gugup, Cole dan teman-temannya pun berhasil membebaskan teman wanitanya dari kursi listrik tersebut. Kini giliran Erin lah yang harus mereka selamatkan. Terlihat tabung kaca yang mengurung Erin kini telah diisi air. Cole pun mencoba membuka tabung tersebut, namun tak bisa karena kuncinya berada di tangan Erin. Sontak hal tersebut membuat mereka semua panik. Dan Cole pun mencoba melambaikan tangan ke depan kamera dengan memohon untuk menghentikan permainan ini, namun tak ada satu orang pun yang meresponnya. Kemudian Cole pun mencoba memecahkan kaca tersebut dengan roda bergerigi, namun kaca tak mau pecah. Cole pun mencoba memukuli bagian besi atas dan untung saja pintu bisa terbuka dan Erin pun bisa diselamatkan. Mereka pun segera keluar dari ruangan tersebut. Namun di luar, orang-orang sudah pada mati. Ternyata itu adalah ulah si pria botak yang mengganggu Erin di bar. Di sana, terlihat pacar Alexi sedang ditodong dan pria tersebut menembak kepalanya hingga mati. Kemudian mereka semua pun diculik dan berada di sebuah ruangan. Terlihat ada seorang algojo dan peralatan-peralatan khas psikopat. Mungkin Cole dan teman-temannya akan dimutilasi. Kemudian datanglah seorang menghampiri Cole. Ternyata mereka diculik oleh seorang konten kreator. Cole dan teman-temannya akan dijadikan konten mutilasi yang ditayangkan secara live. Dan kreator tersebut akan dibayar mahal oleh para viewersnya. Anjing banget bukan? Dan si Algojo pun memindahkan Cole dari ruangan tersebut. Diperlihatkan sebuah tayangan yang dimana mereka sedang menyabet leher teman wanitanya hingga mati. Tentu saja hal tersebut membuat Cole menangis dan mencoba melepaskan diri. Dan ajaibnya rantai yang mengikat tangannya bisa terlepas. Cole pun mencoba keluar melalui plafon. Dari atas ia melihat temannya yang sedang digerinda di bagian tangannya hingga putus. Dan sudah dipastikan teman Cole pun pasti akan mati. Namun orang tersebut malah melihat Cole
Dan Cole pun dikejar oleh dua Algojo. Terjadi petak umpet di antara mereka. Cole pun kembali berlari dan menemukan pintu berwarna merah. Seketika Cole pun teringat kertas bertuliskan kode yang diberikan oleh Pak Supir. Dan Cole pun bisa keluar. Di luar, Cole pun disambut oleh Pak Supir dengan rasa emosi. Cole pun memarahi supir tersebut karena menganggap si supir bagian dari mereka. Namun si supir menjelaskan kalau ia ingin menyelamatkan Cole dengan memberikan kertas tersebut. Si supir pun memberikan kunci mobil agar Cole bisa pergi. Namun datang kedua Algojo dan langsung membawa si supir masuk. Saat itu bisa saja Cole pergi dari gedung tersebut. Namun karena Cole adalah seorang yang setia kawan, akhirnya ia pun kembali masuk. Di dalam, ia bertemu dengan temannya yang berkulit hitam. Namun karena kacamatanya pecah, ia pun tak bisa melihat. Cole pun membantunya berjalan. Namun, karena si tolol temannya itu sangatlah berisik, mereka pun ketahuan dan mereka pun kabur melalui saluran air. Di saat berada di depan lift yang rusak, tiba-tiba Algojo pun menembaki mereka. Untung saja, tembakan tersebut tak mengenai mereka. Namun teman Cole harus mati masuk ke dalam lift tersebut bersama dengan si Algojo. Melihat hal itu, Cole pun shock melihat teman dekatnya mati. Cole pun mengambil pistol si Algojo yang tanpa peluru dan kini hanya tersisa Erin yang bisa ia selamatkan. Di saat ia mencari keberadaan Erin, ia melihat Alexi dan si konten kreator sedang menginterogasi si supir karena menganggap si supir telah berkhianat. Alexi pun menembaknya. Setelah itu, Cole pun mengikuti mereka pergi dan terlihat Erin akan dimutilasi oleh mereka. Segera, Cole pun menghampirinya dan menodongkan senjata. Namun karena Cole kalah gertak, ia pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba Erin pun melakukan perlawanan. Di saat ada kesempatan, Cole pun segera mengisi peluru dan menembak si kopet tersebut. Namun sayang, tembakannya meleset cuy. Aduh. Yang hanya mengenai pundaknya saja. Dan pada akhirnya si kopet tersebut menembak kepala Erin, lalu Erin pun mati. Lalu tiba-tiba muncullah dua Algojo yang menarik Cole hingga masuk ke dalam ruangan. Namun untung saja Cole mengganjal pintu tersebut dengan kayu hingga para Algojo pun tidak bisa masuk. Di saat Cole keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba dia berada di sebuah ruangan yang cukup gelap dan ternyata di sana sudah ada Alexi yang sedang merekamnya sambil berkata, "Cole, bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang kamu sayangi?" Karena Cole yang sudah terlanjur emosi, ia pun segera menghajar Alexi. Namun Alexi berkata, "Cole, ini bukanlah sungguhan." Namun Cole terus menghajarnya hingga mati. Di saat Alexi sudah benar-benar mati, disinilah kejutannya. Secara tiba-tiba, lampu di ruangan tersebut pun menyala dan muncullah banyak orang di sana, termasuk teman-teman Cole yang sudah mati. Sebenarnya ada apa ya? Ternyata ini semua hanyalah sebuah prank yang direncanakan oleh teman-teman Cole selama 3 bulan yang bertujuan untuk memberikan surprise di hari ulang tahun Cole. Namun, apa dikata, Alexi pun kini telah mati di tangan Cole. Semua orang pun hanya bisa terdiam dan melongo. Yang lebih parahnya lagi, ternyata tayangan tersebut ditayangkan secara live dan ditonton oleh jutaan viewersnya. Dan film pun berakhir. Di akhir scene, kita akan diperlihatkan dengan sebuah adegan di saat teman-teman Cole sedang mempersiapkan kejutan tersebut di saat sebelum kejadian. Cukup merinding sih. Hey, what up, Dad? All right, so he still doesn't know. So tell everybody to keep Dash here and check this out. We just picked up time. For something to actually, can we pull this off? This is it. For you. Hope you love it, bro.